Lo biasanya sehari bisa ngeladenin berapa klien? Gue paling banyak 3. 3? Anjir, lu gak pegal selangkangannya? Dan itu gak tahu kenapa ya rata-rata pada cepet-cepet. Oh ya? Iya. Tau Bangka ya? Oh iya benar. Ada kondominium. Ini rasa entoweli. Entah. Iya. Oke. Wow. Ini ada pelicin. Ya, ini kalau misalkan perempuannya tidak becek, ya dibantu asal mainnya atau lu udah langsung digituin ya kan? Biasanya Iya. gitu kan atau nggak di. Tapi lu pernah nggak dapet tamu yang suka jeli-jeli.com duluan? Lu dijilat-jilat gitu, sampai lu mengiung-iung kayak ego. Pernah nggak? Pernah. Lu salah satu perempuan yang suka dijilat-jilat nggak? Enggak terlalu suka. Nggak terlalu, wah gue suka banget, anjir banyak banget kondomnya anjir. Tuh, 4. Berbagai rasa ya cuy. Oh, iya. Ini, wah banyak banget. Ya perempuan biasalah, paigim. Tapi lu emang safety sex banget ya. Gue appreciate banget, maksudnya lu masih mementingkan kesehatan diri lu sendiri. Lu nggak punya, dia ada vibrator juga untuk, ini untuk memeo. Iya kan? Gimana sih cara makanya? Anjing. Wah, tuh. Weh. Ini udah dicuci belum sih? Udahlah. Gila ini. Ini sih kalau dikenain klitoris sih mengejelinjang, atau enggak? Lu beli di mana ini? Itu di online shop banyak. Terus emang ada, lu pernah dapetin tamu nggak yang kepengen misalkan lo orgasme duluan? Ada. Jadi lo pengen sendiri by yourself? Ada yang kayak gitu. Oh ya? Iya. 22 tahun. Lo menikmati nggak yang namanya seks? Ini matinya gimana dah? Jadi lo pernah dapetin yang kayak misalkan gadun pengen lo main sama diri lo sendiri dulu gitu? Pernah. Terus dia ngeliatin baru dia berdiri gitu. Lo pernah nggak nemu tamu yang aneh banget menurut lo? Kayak dia bisa ejakulasi dini, lo belum ngapa-ngapain dia udah ngecert. Enggak sih. Enggak mau rugi ya? Semua maunya masukin dulu. Pernah nggak lo nemuin tamu yang cepet banget masuk langsung keluar? Sering. Oh ya? Berarti memeo lo ngempet dong? Banyak yang bilang sih masih sempit. Oh ya? Waduh, kacau nih. Ya. Oh jadi lu bisa sehari 3 kali? Paling banyak. Paling banyak. Paling dikit? 1. 1. Tapi itu short time, long time? Kalau long time gue cuman 2 sih paling, karena kan long time ya lama. Lama ya? Biasanya kalau long time tuh bisa berapa kali main? 2-3 kali. 3 kali tapi 8, berapa tadi? 8 juta? 3,5. 3,5, 2-3 kali. Waduh. Tapi rata-rata nggak kayak gitu. Rata-rata Paling cepet semua ya? Kayak cuman sekali doang. Habis itu udah ngobrol-ngobrol, minta ditemenin. Sih. Lo pernah main sama cewek kan? Berarti lo bisek? Iya, gue bisex. Cewek ada yang bayar lo juga? Ada. Oh ya? Kalau main sama cewek tuh gimana? Coba gue penasaran. Ya itu, kalau nggak pakai. Ahai! Ya kalau nggak pakai vibrator ya gesek-gesek kayak gitu. Ini gunting, gaya gunting. Iya, gunting-guntingan. Kalau dibayar sama cewek berapa? Sama aja atau tarifnya beda? Beda sih. Itu aku lebih kayak misalnya 2 juta nih, ya udah serah deh sampai kapan. Tapi nggak nginep ya. Ya itu. Soalnya sama cewek tuh kadang cuman lebih banyak ngobrolnya daripada kayak gitu kan. Berarti lo pernah jeli-jeli itu memang? Iya. Gimana rasanya? Ya gitu. Lu tuh condong kemana sih? Ke cewek apa ke cowok? Nah, gue masih lebih condong ke cowok. Terus waktu Tapi saat kalau disodorin cewek ya mau. Waduh. Iya, ibaratnya gitu. Tapi milih-milih juga. Iya. Terus kalau misalkan lo ketemu cewek itu minta dijilatin, lo mau? Mau. Apa yang lo bayangin saat itu? Ya, nggak ada. Iya, sange juga gue. Karena liat dia naked. Apa yang bikin lo sange? Cakep aja gitu badannya. Pernah nggak lo nemuin cewek yang bau memeunya? Enggak sih. Enggak. Bingung nih.
Kela, lo mau sampai kapan jadi PSK? Nggak tahu, belum tahu ya. Tapi emang karena gue udah mau kuliah juga, mau bener lah istilahnya. Jadi kayak mungkin nggak lama lagi bakalan udahan. Ada nggak rasa penyesalan dalam diri lo selama lo menjalani profesi ini? Nggak ada. Nggak ada? Karena gue lebih nyari pengalamannya sih. Aduh, gua tuh orang paling apa ya? Gue tuh orang paling tidak mau judging sebetulnya. Apapun pekerjaan kalian, apapun profesi kalian, ketika kalian menjalani itu dengan penuh kesungguhan gitu, ya jalanilah selama tidak merugikan. Walaupun sebenarnya menurut gua, ini mohon maaf ya, menurut gua PSK adalah pekerjaan ya bukan pekerjaan yang gimana ya, karena gue banyak banget nih bukan berteman, kayak gue banyak banget bertanya, gue sharing atau gue mendengarkan cerita orang dari seorang PSK. Gue tidak berani menjudging karena diri gue pun belum sempurna. Tapi maksud gue dengan adanya orang-orang seperti lo sebetulnya bisa mengganggu rumah tangga. Tapi balik lagi kita tidak bisa menyalahkan perempuannya saja, laki-lakinya juga harus disalahkan ya kan, karena tidak akan ada PSK kalau tidak ada laki-laki gatel. Gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Pernah nggak lo ketemu sama tamu yang nggak mau pakai kondominium? Banyak lah. Terus lo nolak atau gimana? Nolak karena itu di salah satu rules gue harus pakai. Kalau misalnya lo nggak mau ikutin rules gue, silakan cari yang lain aja. Pernah nggak lo digebuk gitu? Atau misalkan dia bisa ereksi ketika dia melakukan hal-hal kasar gitu ke perempuan? Lebih ke kasarnya gimana nih kalau kayak BDSM gitu? Pernah? Gue emang suka. BDSM yang menurut lo paling sakit? Di spank, tapi kan dia pakai kayak rope tali gitu. Itu kan perih ya. Ya itu sih. Diikat-ikat nggak? Iya dong. BDSM yang menurut lo paling nikmat? Iya itu diikat-ikat kan gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya udah enak kayak gitu. Gue bingung nih kalau tapi gue suka kejujuran dia. Gue appreciate banget orang yang mau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Yang orang banyak kan munafik, ngerti nggak lo? Iya. Gue nggak suka yang munafik itu. Toh misalkan ya walaupun dibilang PSK tidak merugikan orang lain, sebenarnya ada merugikannya, tapi itu balik lagi ke individualnya masing-masing. Kita nggak bisa judging lah, cuman Tuhan aja lah yang bisa mengejat seorang, kan dia yang nyiptain kita, bukan kita diciptain sama manusia, ya kan. Gue mau lihat tangannya, katanya tangannya ada penuh dengan sayatan dari benda-benda tumpul lah. Nah ini ada Bukan tumpul. silet kaca. Ini gue pakai cutter yang baru itu loh. Cutter. Waduh, kenapa lu banyak sayatan begini? What happened with you? Jadi Coba lihat yang ini. nggak ada. Gue cuman di sebelah sini aja. Kenapa? Jadi selama gue BO, ini gue banyak kayak ada temen-temen gitu kan yang emang sering gue ajak nongkrong. Terus kayak gue makin lama tuh kayak ngerasa makin dimanfaatin sama mereka. Kayak mereka tuh cuman mau duit gue doang. Tak kalau misalnya gue lagi nggak ada nih, mereka nggak tahu juga kemana. Terus itu satu, kayak gue lama-lama capek kan kalau gue lagi nggak ada duit. Masa iya gue nggak punya temen? Masa iya cuman mereka dateng kalau gue lagi ada duit doang? Itu satu. Terus yang kedua, sama mantan sih waktu itu. Jadi mantan gue ini tahu gue BO. Terus emang pas waktu gue pacaran sama dia tuh udah nggak BO, cuman kayak kalau misalnya mau jalan atau apa tuh duit yang keluar dari gue. Jadi kayak dia cuman ya mau kondo doang. Kenapa mau? Ya bucin gimana ya? Udah bucin goblok. Enak. Enggak juga. Kenapa mau? Ya udah bucin. Susah. Jadi setiap apapun itu mau pergi kemana, mau makan di mana, selalu yang keluarin duit. Akhirnya lo menyiksa diri lo sendiri. Terus kayak enggak, gue udah putus karena ketahuan. Jadi waktu itu gue lagi
bener-bener nggak ada. Terus kayak gue kayak mikir, aduh BO lagi apa ya. Ya udah akhirnya gue BO lagi, ketahuan dia, putus. Ya udah dari situ gue kayak Frustasi. Dari kapan sih Kayla hilang perawan? umur 17. Kenapa? Pas 17. Kepo aja sih. Pengen tahu rasanya. Terus udah tahu rasanya? Oh ya udah. Enak. Enak. Emang Kayla tuh salah satu orang yang bisa menikmati seks? Tergantung. Kadang mut-mutan juga. Kalau misalnya lagi mood ya nikmatin, kalau enggak ya kayak cuman ya udah. Kayla, sempet nggak Kayla ke psikiater atau apa gitu? Sempat waktu awal-awal putus tuh nggak pernah stop 2 minggu full tuh langsung ke psikiater terus. Karena emang udah kayak udah nggak tahu deh, pengen mati aja. Ya Care. apalagi gitu. Iya udah nggak ada yang care, pacar gue juga udah ninggalin ya kan. Tapi Kayla ada nggak temen yang tahu profesi Kayla yang sekarang? Ada? Mereka ngatain nggak? Enggak? Karena mereka satu profesi. Enggak juga. Terus? Ada yang enggak satu profesi juga kan. Mereka ada yang kerjanya bener lah ya. Mereka kayak nyemangatin gue buat stop dong. Nih gue kasih deh kerjaan lu. Nih gue ada loker nih. Lo coba deh apply. Pernah nggak Kayla terbesit dalam pikiran Kayla untuk ngaku ke keluarga kalau Kayla ini seorang PSK? Tapi PSK maksudnya karena Kayla di rumah tidak disupport, dikasih uang jajan sedikit, akhirnya Kayla memutuskan untuk gua jual diri aja deh. Enggak sih, masih mikirin perasaan mama papa juga. Oh, mama papa masih ada? Masih dua-duanya masih. Tapi Kayla ada di Opera Entertainment, Kayla ditutup masker, tato Kayla jelas banget. Kayla nggak takut ketahuan? Menurut gue kayak selama muka gue nggak ke expose masih aman. Gitu. Nyokap bokap di Jakarta? Papa di Medan. Nyokap? Di Jakarta. Divorce? Enggak? Cuman kerja aja? Kalau ya kita berandai-andai, kalau misalkan salah satu keluarga Kayla ada yang notice Kayla ada di Opera, gimana? Ya udah, ya mungkin emang udah waktunya buat tahu aja. Gitu. Ya mau gimana lagi? Iya juga sih, bener juga. Kedepannya Kayla pengen hidup kayak gimana? Pengen yang normal. Normalnya tuh gimana? Pengen kerja bener, pengen dapet duit bener, pengen hidup normal-normal aja lah. Tanpa ada orang yang kayak ngelihat sebelah mata doang. Gitu. Tapi Kayla jadi PSK bukan karena mau mencurahkan libido atau apa gitu nggak sih? Enggak. Karena gue punya temen ya, dia tuh jadi PSK, tapi bukan temen deket, maksudnya temen kenal-kenal aja. Dia pengen jadi PSK karena dia sangean. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi dia nggak mikirin duitnya, yang penting gua tiap hari ditidurin, iya ngewong. Enggak, Kayla bukan salah satu kayak gitu. Tapi kan Kayla juga nggak bayar kuliah sendiri pakai uang hasil jual diri kan? Enggak. Iya kuliah untungnya masih dibayarin papa. Ya ini menarik sih sebenarnya, kayak jadi Kayla jadi PSK karena hanya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk belanja, traktir temen kalau lagi banyak duit datang gitu kan, kalau lagi nggak ada duit pergi. Iya. Kayla tahu nggak, hidup itu pengorbanan. Kalau Kayla mau jadi orang bener, Kayla harus berkorban. Korbannya gimana sih? Gak usah jauh-jauh, tinggalin teman-teman yang buruk dulu, Itu lingkungan susah. yang buruk. Itu aku masih Baru susah. Kayla bisa punya kehidupan yang baru. Gitu. 22 tahun itu bukan teenager lagi, tapi Kayla udah mengerti sama hal-hal yang berbau dengan kedewasaan, berarti Kayla sudah dewasa. Gimana tuh? Ada nyesel gak sih? Bener-bener yang kayak, kok gue bisa kayak begini ya? Nyesel sih ada, kayak apa ya, pernah mikir anjir susah banget sih keluarnya dari kayak gini gitu loh. Padahal pengen banget, capek banget kayak gini tuh. Ya aku sampai mikir kayak kalau misalnya ada cowok yang mau deketin nih, kayak lu mau ngewongnya doang nih,
padahal mah aslinya emang kayak enggak gitu, sayang beneran. Jadi pikirannya udah jelek ya. Iya. Kalau orang rumah nonton, apa yang mau Kela sampaikan? Apa ya? Ya intinya mau minta maaf sih sama kedua orang tua gue ya. Ya sorry aja anak lo jadi kayak gini gitu. Nggak ada yang mau kayak gini, gue juga nggak mau kayak gini. Cuman mungkin gue kurang support dari orang-orang sekitar gue, apa emang gue yang nggak notice kalau sebenarnya mereka udah nge-support gue. Cuman ya itu, ya gue mau minta maaf aja sih. Sorry udah bikin kalian berdua malu sama gue mungkin. Dulu gue kerudungan. Terus tetangga gue juga taunya gue kerudungan, terus tiba-tiba gue kayak gini dan udah muncul tato di mana-mana. Gue keluar malam, balik pagi, bahkan nggak balik-balik. Ya pasti malu lah. Ya udah gitu deh, kayaknya mau minta maaf. Oh. Ya, namanya hidup ya. Kayla masih muda, 22 tahun, masih mencari jati diri, masih pengen melakukan hal ini, hal itu, kadang-kadang juga nggak suka dipikirin. Tapi nggak apa-apa, namanya itu perjalanan hidup. Ya, yang penting Kayla tahu kapan harus berhenti. Sama lingkungan, Kayla harus pilih-pilih juga berteman dengan siapa. Kalau mau, kan ada orang bilang katanya, kalau mau jadi orang sukses, deketin orang sukses. Kalau mau wangi, deketin tukang parfum. Nah, itu semua ada di tangan Kayla untuk memilih kalian mau hidup kedepannya seperti apa. Apalagi kalian sudah keluar dari rumah, berarti Kayla harus tunjukin ke keluarga bahwa Kayla bisa berdiri di kaki Kayla sendiri. Mau apapun itu, awal mulanya dari Kayla PSK dulu, tiba-tiba dari PSK kalian bisa kerja di kantor, tiba-tiba jadi punya jabatan dan lain-lain, kita nggak pernah tahu karena semua kehidupan manusia hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya menjalani, berusaha dan berikhtiar. Aduh. Well, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war. Pakai tato itu bukan perempuan nakal. Itu sih. Ya, jangan beranggapan, oh, aku pakai tato gini, tato gue banyak, paha gue semua. Itu hanya seni, art. Ya emang Ya, demen. jangan berpikir kalau semua perempuan bertato atau siapapun bertato itu adalah orang-orang yang nakal. Tidak, itu hanyalah kayak gue pakai tato karena gue mau mengekspresikan diri gue aja. Ketika gue bertato ya gue seneng aja gitu. Orang mau judging ya terserah aja. Kita nggak pernah nyusahin orang kok. Nah, Kayla pasti nggak pernah berpikir kalau bakal ketemu sama gue kan? Iya. Ya kan? Kira-kira lo mau ngomong apa ke gue? Iya makasih udah bikin gue jadi bisa ngomong, seenggaknya bikin gue lega. Soalnya kayak sebenarnya pengen cerita semuanya, cuman kayak belum nemu orang yang tepat yang bisa. Kadang orang cuman kayak waktu gue ceritain cuman kayak ya lah gitu loh, padahal gue pengennya didengar, terus ya dikasih solusi, dikasih semangat buat lo bisa kok lebih dari ini, lo bisa berubah lebih baik lagi, bukan kayak cuman didengar ya udah sabar aja gitu. Nah, kira-kira apa yang lo mau sampein sama yang seprofesi sama lo? Kalau bisa berhenti mah berhenti, jangan kayak gini lagi deh. Cari yang lebih pekerjaan yang lebih halal, yang lebih baik tuh banyak kok. Pasti ada yang mau nerima lo. Begitu juga lo ya? Iya. Kayak jangan kayak misal lo nggak dapat kerjaan satu tuh kayak gue nggak bakal dapat kerjaan lagi nih, ya udah deh gue open BO aja biar lebih gampang.
Karena rata-rata ya setahu gue kebanyakan perempuan cantik itu tidak pernah memakai otaknya, tapi mereka memakai tubuhnya untuk mencari uang dengan cara yang mudah. Nah itu yang harus diperhatikan sekarang. Banyak banget nih perempuan-perempuan cantik, mulus, kulitnya bagus, segala macam, tapi ternyata mereka lebih milih untuk menjadi seorang PSK dibanding harus memakai otaknya bekerja di kantoran atau untuk bekerja di tempat-tempat yang lebih baik selain jadi PSK. Lu termasuk cantik loh. Thank you. Tapi gue selalu, lo temen gue yang baru sekarang, gue selalu, nanti gue akan selalu berdoa, berharap semoga lo bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Amin, makasih. Nah, gue terima kasih loh. Gue hampir mau nangis, tapi gue tahan-tahan nih. Karena gue tuh selalu suka ngedengerin cerita-cerita baru dari teman-teman baru gue gitu. Jadi dari sekian banyak penduduk Indonesia, banyak sekali beraneka ragam. Mereka punya cerita-cerita tentang keresahan dirinya sendiri yang tidak bisa mereka ungkapkan sama orang lain gitu. Karena mereka mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Nah, karena gue udah ngobrol sama Kayla, umur 22 tahun sudah menjadi PSK, hilang keperawanannya dari umur 17 tahun karena ingin coba-coba dan ternyata jadi keterusan. Iya. Itu adalah pilihannya dia, ya. Hidup itu adalah pilihan. Lo mau jadi bener itu hidup lo mau jadi nggak bener itu hidup lo. Rugi baiknya itu semua lo yang akan rasain. Tapi gue sebagai teman baru lo, gue berharap semoga Kayla bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa membuat lo juga jadi lebih baik dan lo bisa menata masa depan lo dengan lebih baik.